Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan ala rasulillah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi berjumpa di channel YouTube kami dalam kajian mengenal wakaf bagian keempat. Kita berharap tentunya setiap kajian-kajian ini dapat menambah khazanah literasi kita tentang perwakafan. Nah, para sahabat, pernah suatu ketika ada seorang ibu yang mendatangi kami. Beliau bisa dikatakan dari keluarga ekonomi menengah ke atas, dengan profesi sebagai pegawai di salah satu instansi pemerintah di suatu daerah. Begitu juga dengan suaminya. Mereka sepakat akan mewakafkan salah satu rumah milik mereka untuk menjadi pondok Al-Quran. Dan tentu saja niat baik mereka ini kita apresiasi. Hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana cara atau apa-apa saja persyaratan yang harus mereka penuhi untuk bisa mewakafkan rumah mereka tersebut. Nah sahabat, ini adalah salah satu kasus dari masyarakat kita yang mungkin saja ada keinginan berwakaf tapi tidak mengetahui bagaimana atau apa-apa saja persyaratan yang harus mereka penuhi agar mereka bisa melaksanakan atau mewakafkan harta mereka. Nah, oleh sebab itu, pada kajian mengenal wakaf bagian keempat ini, kita akan mencoba mengulas bagaimana atau apa-apa saja persyaratan atau apa saja yang dipenuhi oleh si wakif untuk mendapat mewakafkan hartanya. Pada kajian mengenal wakaf bagian keempat ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur wakaf dan persyaratan si wakif. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kajian mengenal wakaf bagian ketiga kemarin, bahwa dalam pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pada awal kalimatnya menyatakan bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum si wakif. Nah demikian, kalau seandainya dikatakan perbuatan hukum, maka tentu saja ada beberapa persyaratan-persyaratan atau unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh si wakif agar bisa melaksanakan perbuatan hukum wakaf ini. Sama halnya dengan ibadah sholat. Ibadah sholat diwajibkan kepada setiap muslim yang balik dan berakal, namun ada ketentuan dan rukun-rukun syaratnya yang harus dipenuhi sehingga sholatnya bisa dikatakan sebagai suatu ibadah. Nah, para sahabat, para ulama telah memberikan beberapa persyaratan sebagai rukun wakaf yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya wakif. Wakif adalah orang yang akan mewakafkan hartanya. Yang kedua, adanya mauquf. Mauquf adalah adanya harta yang akan diwakafkan. Ketiga, adanya mauquf alaih. Mauquf alaih adalah orang yang akan menerima manfaat dari harta wakaf tersebut. Keempat, adanya akad atau ikrar, tersirat. Ini adalah ungkapan si wakif ketika mengikrarkan wakaf tersebut. Nah, keempat persyaratan atau rukun wakaf yang sudah dirumuskan oleh para ulama ini di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah dikembangkan menjadi unsur-unsur wakaf. Nah, adapun unsur-unsur wakaf yang disumbangkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut adalah pada pasal 6 bagian ketiga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. A. Wakif. B. Nazir. C. Harta benda wakaf. D. Ikrar wakaf. E. Peruntukan harta benda wakaf. F. Jangka waktu wakaf. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Maka, pada pasal 7 bagian keempat tentang wakif, itu disebutkan bahwa wakif itu meliputi A. Perseorangan,
B. Organisasi, C. Badan hukum. Unsur wakaf kedua adalah nazir. Dalam ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa nazir ini adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari si wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, pada unsur ketiga dari unsur wakaf, yaitu harta benda wakaf. Nah, pada ketentuan umum pasal 1 juga disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh si wakif. Nah, dengan demikian, harta benda wakaf haruslah harta yang mempunyai atau memiliki daya manfaat untuk jangka panjang. Dan pada pasal 15 juga dijelaskan, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai penuh oleh si wakif secara sah. Dan pasal 16 menyebutkan harta benda wakaf itu terdiri dari A. Harta benda tidak bergerak, B. Harta benda bergerak. Unsur wakaf yang keempat adalah ikrar wakaf. Nah, dalam ketentuan umum pasal 1 juga disebutkan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak si wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dan ikrar wakaf ini dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 21. Nah, akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut paling sedikit memuat A. Nama dan identitas wakif, B. Nama dan identitas nazir, C. Data dan keterangan harta benda wakaf, D. Peruntukan harta benda wakaf, E. Jangka waktu wakaf. Yang biasanya akta ikrar wakaf ini dibuat di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu PPAIW. Unsur yang kelima dari unsur wakaf adalah peruntukan harta benda wakaf. Nah, mengenai peruntukan harta benda wakaf sudah dijelaskan dalam pasal 22 bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi A. Sarana dan kegiatan ibadah, B. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, C. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, D. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau E. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pada pasal 23 juga dijelaskan penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh si wakif pada waktu pelaksanaan ikrar wakaf. Bagaimana kalau seandainya si wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf? Maka pada ayat 2 dijelaskan, apabila si wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Nah, unsur yang terakhir dari unsur wakaf adalah jangka waktu wakaf. Jangka waktu wakaf ini maksudnya adalah wakaf tersebut apakah untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa jangka waktu wakaf ini diungkapkan oleh si wakif ketika membuat akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, demikianlah tadi ada 6 unsur wakaf yang tertuang dalam pasal 6 bagian ketiga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
Yang pertama ada wakif, yang kedua ada nazir, yang ketiga ada harta benda wakaf, yang keempat ada ikrar wakaf, yang kelima ada peruntukan harta benda wakaf, yang keenam adalah jangka waktu wakaf. Nah, para sahabat, demikian juga tentang wakil. Pada pasal 7 bagian keempat juga dijelaskan bahwa wakil itu terdiri dari pertama perseorangan, yang kedua organisasi, dan yang ketiga adalah berbadan hukum. Nah, demikian juga untuk persyaratan sebagai wakil perseorangan itu disyaratkan yang pertama adalah dewasa, karena tidak mungkin si wakil itu adalah anak-anak. Tentu harus orang yang dewasa dan balik berakal. Kemudian yang kedua, disyaratkan juga berakal sehat, karena si wakil tidak mungkin dalam keadaan gila atau di luar kesadarannya atau dalam kondisi terpaksa. Yang ketiga adalah tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang keempat, dan ini yang terpenting, si wakif adalah pemilik sah dari harta benda yang akan diwakafkan. Karena tidak mungkin ketika harta yang akan diwakafkan itu ternyata si wakif bukanlah pemilik sah dari harta benda itu. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan harta wakaf? Apa-apa saja harta yang bisa kita wakafkan? Dan bagaimana juga dengan persyaratan nazir? Maka semua ini akan kita bahas dalam kajian mengenal wakaf berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.